Halo Kak Bintang. Oh, Terima kasih ya udah datang di pagi hari ini. ya, Sebelumnya kita mulai ngobrol. Gimana nih perasaannya Kak Bintang pada pagi hari ini? halo juga Kak. Untuk pagi hari ini sih sebenarnya bisa dibilang gak baik-baik aja ya. Sekarang jujur sih, saya tuh lagi bingung banget. Kepala tuh rasanya kayak penuh. Kepala tuh kayak penuh. Terus juga, tapi alhamdulillah untungnya hari ini ketemu sama Kakak. Oke, wah aku seneng banget sih dengarnya. Terima kasih ya. Iya Kak. Kamu tuh udah mau percaya dan terbuka sama aku. Dengan datang ke sini aja, kayak kamu tuh udah termasuk mengambil langkah yang sangat bagus. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Iya Kak. Oke, coba ceritain dari dirinya kamu sendiri. Apa nih yang lagi kamu hadapin sekarang? Apa yang lagi dibingungin? Jadi sebenarnya sekarang tuh aku tuh lagi bener-bener bingung Kak. Mm-mm. Jadi sebenarnya tuh antara aku mau lanjut kerja atau aku tuh mau lanjut S2. Soalnya teman-temanku pada bilang kerja udah banyak yang bilang kayak aku tuh disuruh lanjut buat kerja aja. Tapi sedangkan kalau aku lanjut S2 aku tuh nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Makanya di situ aku tuh mikir kayak di satu sisi tuh aku juga punya mimpi gitu dari dulu buat lanjut S2 karena aku tuh tertarik banget ke dunia akademik. Bener kayak ngerasa cocok banget gitu ya Iya, di dunia ngerasa akademik. cocok Oke. banget. Jadi kamu sekarang tuh kayak lagi ada di tengah-tengah dua hal yang sama-sama penting buat kamu ya gitu. Di satu sisi kebutuhan untuk mandiri secara finansial dan mimpi besar soal akademik. Menurutku itu wajar banget sih. Itu yang bikin kamu galau gitu. Oke. Ya Kak, kedua pilihan tuh yang bikin aku tuh terus mikir gitu kayak bimbang mau ngambil yang mana. Oke. Oke, sekarang kita coba bayangin ya. Kalau misalnya nih malam ini Kak Bintang itu tidur dan bakal ada suatu keajaiban yang terjadi. Lalu Kak Bintang tuh bangun dan semua kebingungannya Kak Bintang ini hilang. Dan esok paginya kan Kak Bintang bangun nih. Kak Bintang tuh udah punya keputusan yang selama ini Kak Bintang itu bimbangin. Nah, apa hal pertama yang ada dalam pikirannya Kak Bintang saat itu? Bekerja atau S2? Eh, Kayaknya sih aku bakal bangun dengan perasaan tuh yakin banget kalau aku tuh pilihan yang harus aku ambil tuh ada di ngelanjutin S2. S2. Ya, Kalau kamu lagi yakin itu, kamu ngebayangin berarti bukan berangkat kerja di kantor ya, bukan. tapi Bukan. persiapan untuk mulai S2 kan? Iya. Oke. Ini sih Kak, jadi kayak aku tuh kebayang aku lagi siap-siap buat ya perkuliahan di S2 Kak. Jadi kayak bawa buku, terus aku tuh nenteng laptop, terus duduk di kelas tuh kayak rasanya tuh hidup banget, kayak sesuai banget sama yang apa aku impiin. Oke. Nah, itulah gambaran yang sangat bagus ya Kak gitu. Ini gambarin dirinya Kak Bintang sebenarnya yang memang sangat ingin berkembang di dunia akademik. Iya sih Kak, betul banget. Oke. Sekarang nih, coba bayangin kalau aku misalnya kasih skala dari 1 sampai 10. 1 ini hal yang kamu bingung banget dan 10 itu udah kamu yakin. Kira-kira sekarang kamu di angka berapa? Mungkin 6 sih Kak. Oke, bagus. Kenapa kamu milih angka 6? Kenapa bukan 3 atau 4? Karena bisa dibilang aku tuh sebenarnya udah punya minat yang kuat di akademik. Jadi tuh aku juga sebenarnya udah mulai cari-cari info soal kampus dan juga program buat lanjut S2 itu tadi. Berarti kamu udah bergerak ya, udah kayak sudah ada beberapa hal yang bikin kamu tuh lebih dekat dengan keputusannya Kak Bintang gitu. Iya. Menurutmu apa yang harus terjadi supaya kamu tuh naik dari angka 6 ke angka 7? Sepertinya ini sih Kak, aku lebih butuh info lebih jelas soal biaya dan juga tuh lebih ke kesempatan beasiswa Kak buat lanjut ke S2. Oke. Sebenarnya kamu pernah nggak menghadapi suatu pilihan yang besar kayak dan kamu tuh berhasil buat menentukan keputusan itu dengan yakin gitu? Pernah, dan kejadiannya tuh dulu Kak, waktu awal-awal mau pilih jurusan kuliah. Waktu kuliah S1 itu ya Kak ya? Iya.
Jadi waktu itu tuh aku milih buat banyakin diskusi kak ke guru atau mentor les. Jadi juga ke orang tua. Terus selain itu aku juga nyari tahu sendiri kak, lebih ke riset sih kayak. Jadi sambil dengerin juga kayak sebenarnya aku tuh pengen apa gitu. Oke. Terus sambil dengerin kata hati juga gitu ya. Iya. Oke. Nah itu tuh salah satu contoh nyata kalau kamu tuh punya kemampuan buat mengambil keputusan besar. Kamu sudah pernah berhasil dan hal itu termasuk salah satu pola yang bisa kamu ulang lagi dalam keputusan yang saat ini kamu bimbangin. Gitu ya kak. Kalau gitu, langkah kecil apa yang paling mungkin kamu lakukan buat sekarang? Kayak dalam beberapa hari ke depan nih, kamu pengen melakukan small step atau langkah kecil apa yang bikin kamu tuh makin dekat dengan keputusan yang bakal kamu ambil? Kalau soal langkah-langkah yang bakal aku ambil sih, kemungkinan itu aku bakal ambil webinar kak. Webinar buat ini sih beasiswa S2 dulu. Terus juga aku rencana mau tanya soal S2 ini ke kak tingkat yang udah masuk gitu di S2 dan yang mana kampus dan jurusannya tuh aku pengenin gitu. Oke, bagus banget itu. Kira-kira kapan ya kamu bisa lakuin itu? Besok sih kak, besok aku langsung sih rencana mau langsung daftar webinarnya. Wah, keren dan mantep banget ya. Oke, setelah itu ada lagi nggak? Mungkin sih aku bakal bikin tabel perbandingan. Jadi antara kerja sama S2 itu aku mau bandingin dulu biar lebih kelihatan gitu kan, dan juga biar pengambilan keputusannya tuh lebih mantap. Oke. Nah, boleh itu termasuk langkah yang cerdas dan bisa bantu kamu melihat pikiran secara lebih objektif lagi ya kak ya. Oke, Kak Bintang. Dari obrolan kita hari ini, aku ngeliat kamu tuh sebenarnya udah cukup siap. Dan kamu tadi kan udah milih angka 6 ya dari skala yang udah aku beriin. Terus kamu juga udah punya pengalaman buat mengambil keputusan besar dan sudah tahu langkah kecil apa yang harus kamu lakukan. Oke, aku percaya kalau kamu itu milih jalan terbaik buat hidupnya kamu dan mimpi-mimpinya kamu selama ini. Ya rasanya lega sih kak. Ternyata tuh udah kelihatan gitu, lebih jelas gitu sekarang. Makasih kak. Ya, alhamdulillah ya, kita lihat perkembanganmu di sesi selanjutnya dan makasih udah mau jujur dan berusaha untuk hari ini. Sampai jumpa Kak Bintang, saya selalu dan hati-hati di jalan. Ya kak, sama-sama. Terima kasih juga ya buat kakaknya. Semoga sehat selalu dan juga selalu bahagia. Sampai jumpa juga kak.